Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelika akan membahas materi bab 3 kelas 12 yaitu pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Lalu apa aja sih yang akan kita pelajari? Nah, di video kali ini kita akan mempelajari 5 materi yaitu kajian jaringan transportasi sebagai penopang pengembangan potensi wilayah, kajian sumber daya alam sebagai pengembangan potensi wilayah, kajian sumber daya manusia sebagai pengembangan potensi wilayah, kajian potensi wilayah tata guna lahan, dan yang terakhir adalah kajian kesehatan lingkungan. Dalam kajian-kajian tersebut, kita memerlukan pemanfaatan teknologi SIG, peta, dan penginderaan jauh. Permasalahan dalam pengembangan wilayah yang terdapat keterbatasan komoditas, minimnya investasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tidak tersedianya aksesibilitas dan fasilitas penunjang lainnya, dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh SIG dan peta. Memanfaatkan teknologi tersebut untuk pembangunan jaringan transportasi dengan adanya jaringan transportasi yang memadai, membuat potensi suatu wilayah dapat dimanfaatkan, dikelola, dan didistribusikan dengan efisien dan efektif. Memasuki poin A, yaitu kajian jaringan transportasi sebagai penopang pengembangan potensi wilayah. 1. Pemanfaatan peta untuk kajian transportasi. Informasi tentang peta jaringan transportasi ada pola jalur lalu lintas, letak stasiun terminal pelabuhan dan bandara sesuai dengan jenis dan kelas pelayanan, jenis dan kualitas jalur lalu lintas, sarana dan prasarana pendukung, dan klasifikasi jalan. Yang kedua ada pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Untuk mengetahui kemampuan lahan terhadap jaringan jalan, mengetahui jalur alternatif baik darat, laut, maupun udara, pemantauan kondisi jalan, mengetahui perkembangan jalan, pengawasan lalu lintas, manajemen transportasi, pemantauan volume lalu lintas kendaraan, format pembantu dalam proses perencanaan seperti peta jaringan pelayanan transportasi, master plan, inventarisasi, dan identifikasi sarana penghubung karena perencanaan, konstruksi transportasi rumah, perbaikan proses desain, dan monitoring pembangunan. Yang ketiga adalah pemanfaatan SIG untuk kajian transportasi. SIG dapat menganalisis jaringan transportasi berdasarkan unsur-unsur geografis tertentu, misalnya dalam pembangunan pemukiman, jarak yang diperbolehkan dari sungai adalah 30 meter. SIG dapat melakukan analisis melalui fungsi buffer. SIG juga digunakan untuk mengelola jaringan transportasi, fasilitas pelabuhan, bandara, dan sebagainya, dapat juga untuk menentukan suatu lokasi yang ideal. Memasuki materi yang kedua yaitu kajian sumber daya alam sebagai pengembangan potensi wilayah. 1. Peta untuk SDA dalam pengembangan potensi wilayah. Sumber daya alam di Indonesia memiliki peran ganda yaitu sebagai penopang perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat. Pengelolaan SDA dapat melalui pemetaan. Dengan melalui peta, kita dapat menemukan informasi dalam hal inventarisasi pengelolaan, evaluasi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Melalui peta sumber daya alam, kita dapat mengetahui besarnya potensi sumber daya alam dan besarnya yang dapat dimanfaatkan serta cadangan pada wilayah dan waktu tertentu. Kedua, manfaat penginderaan jauh dalam bidang sumber daya alam. Pemetaan sebaran sumber daya alam sebagai sumber data kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banyak hal, sumber data pemetaan potensi sumber daya alam, pemantauan sebaran SDA, perencanaan pembangunan wilayah. SIG untuk sumber daya alam dalam pengembangan potensi wilayah. Mengetahui sebaran dan pola sumber daya alam, mengetahui jumlah sumber daya alam, pemantauan kawasan potensial dan kritis, pemantauan rehabilitasi dan konservasi SDA. Materi ketiga yaitu kajian sumber daya manusia sebagai pengembangan potensi wilayah. 1. Peta untuk kajian kependudukan. Permasalahan dalam sosial budaya adalah sebaran dan kepadatan penduduk di setiap wilayah Indonesia yang tidak merata dan proporsional. Jumlah penduduk yang besar akan membutuhkan sumber daya alam yang besar pula. Apabila mengeksplorasi
secara terus-terusan akan habis, sementara penduduk kecil pengembangan potensi wilayah menjadi tidak optimal. Melalui peta, data penduduk dapat dilihat pola sebarannya sehingga dapat dianalisis penyebab dan keterkaitan antar ruang. Kedua, penginderaan jauh untuk kajian kependudukan. Penerapan penginderaan jauh di bidang kependudukan yaitu untuk memetakan distribusi penduduk, jumlah, komposisi, kualitas, dan permasalahan kependudukan, serta mengidentifikasi dampak keberadaan penduduk terhadap lingkungan hidup di sekelilingnya. Penginderaan jauh adalah media untuk merekam fenomena kependudukan yang didasarkan pada aspek kepadatan pemukiman, pola pemukiman, sebaran, dan lainnya. Data yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan SIG dan disajikan dalam bentuk peta. Citra yang digunakan dalam kajian kependudukan adalah pankromatik berwarna, pankromatik hitam putih, Iconos, QuickBird, dan Landsat. SIG untuk kajian kependudukan. Informasi yang dihasilkan dalam SIG berupa data spasial yang memberikan informasi kepadatan penduduk, jumlah sebaran mata pencaharian, penyusunan data pokok, sensus untuk pemilu, dan sebagainya. Informasi disajikan dalam bentuk simbol yang diskalakan. Materi yang keempat yaitu kajian potensi wilayah tata guna lahan. 1. Pemanfaatan peta untuk kajian tata guna lahan. Penggunaan peta untuk kajian tata guna lahan akan lebih efisien dan efektif karena peta menampilkan informasi geografis lahan. Manfaat peta penggunaan tata guna lahan yaitu mengetahui jenis pemanfaatan lahan pada wilayah tertentu, dapat digunakan sebagai kajian hubungan antara kenampakan fisik lahan dengan kondisi sosial, mengetahui kecenderungan perkembangan lahan sebagai saran dan masukan dalam pemodelan perencanaan pemanfaatan lahan atau evaluasi, sebagai acuan pengembangan fisik lahan dan pengembangan sosial. Kedua, pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. Untuk lahan pertanian. Pengelolaan lahan pertanian berkaitan dengan iklim. Informasi tentang iklim juga dapat diperoleh melalui penginderaan jauh, misalnya satelit NOAA. Data yang diperoleh cukup akurat sehingga penyebaran curah hujan angin, cuaca, dan kelembapan udara dapat diketahui. Dapat diterapkan pada pembukaan lahan pertanian baru, perencanaan pembangunan irigasi, pemetaan sebaran hama wareng, pemetaan distribusi pupuk, dan lainnya. Pemanfaatan penginderaan jauh di lahan hutan. Pengelolaan dan pengawasan hutan melalui penginderaan jauh menggunakan citra Landsat. Manfaatnya, memonitoring kerusakan hutan, visualisasi citra hutan yang belum terganggu dan sudah terganggu. Selanjutnya, di lahan pemukiman. Dengan menggunakan citra atau foto udara dapat diketahui informasi distribusi pemukiman, kepadatan pemukiman, pemukiman kumuh, pemukiman di desa atau di kota, sehingga mampu dijadikan acuan dalam pengembangan dan pembangunan pemukiman selanjutnya. Kajian pemukiman dapat menggunakan citra Iconos. Selanjutnya di lahan pertambangan, menggunakan citra Landsat atau Iconos. Manfaat penginderaan jauh di bidang pertambangan untuk inventarisasi potensi tambang, pemetaan tutupan lahan, perencanaan sip plan lokasi tambang, monitoring perubahan lahan, monitoring reklamasi lahan, dan sebagainya. Materi yang terakhir yaitu kajian kesehatan lingkungan. 1. Pemanfaatan peta untuk kajian kesehatan lingkungan. Manfaat peta bagi kesehatan lingkungan yaitu peta digunakan sebagai alat monitoring masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Peta digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan resiko kesehatan di masyarakat. Peta memberikan informasi mendidik dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan lingkungan. Peta untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah berdasarkan luas tertentu. Peta kesehatan lingkungan dapat menggambarkan jangkauan pelayanan kesehatan terhadap penduduk di suatu wilayah. Yang kedua, pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian kesehatan lingkungan. Penginderaan jauh memiliki kemampuan dalam pengendalian dan penyajian data ruang penyakit menular maupun penyakit yang erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan pada wilayah yang memiliki karakteristik tertentu. Kajian kesehatan ini dapat menggunakan citra ALOS AFNIR 2 yang memiliki resolusi spasial 10 meter. Yang terakhir, pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan.
Manfaat SIG untuk kajian kesehatan yaitu memberikan gambaran daerah kejadian kesehatan, penanggulangan sebaran penyakit, pemetaan pola penyakit, analisis kondisi kesehatan di suatu wilayah, analisis dan pemantauan kesehatan masyarakat, pemetaan tenaga medis dan kebutuhannya, evaluasi dan pengamatan sumber daya kesehatan, analisis kebutuhan obat-obatan, dan sebagainya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.